nama saya Nita Patricia dengan NPM 25292400091. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan proposal untuk ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampunya Bapak Anzar Surwa Usmana. Apa aja sih yang bakal dibahas di video kali ini? Yang pertama itu dimulai dengan latar belakang. Kenapa saya pilih judul atau topik itu untuk proposal saya? Untuk yang belum tahu, judul saya itu adalah Analisis Produktivitas dan Kebiasaan Belajar Mahasiswa Kelas SI 1C di Universitas Multidata Palembang. Yang menjadi latar belakang saya itu adalah saya cukup tertarik dengan permasalahan produktivitas dan kebiasaan belajar mahasiswa. Karena saya sudah lihat sendiri beberapa hal itu terjadi di teman-teman saya. Nah, jadi karena ada unsur penasaran itulah saya angkat masalah yang ada di pikiran saya ke dalam proposal saya sendiri. Sebelum menemukan judul ini, saya pakai proposal orang lain untuk saya modifikasi, tapi karena saya merasa kurang menguasai materi yang dibahas di proposal sebelumnya, jadi saya memutuskan untuk membuat judul sendiri dan menjadikan itu proposal saya. Dan untuk masalah yang selanjutnya atau hal yang bakal kita bahas selanjutnya adalah apa sih yang jadi kelebihan dari proposal saya. Saya merasa pembahasan yang ada di proposal saya itu bersifat cukup relevan pembahasannya untuk hal yang sering terjadi di sekitar mahasiswa atau bahkan itu terjadi pada mahasiswanya sendiri. Khususnya produktivitas dan kebiasaan belajar itu dapat mempengaruhi capaian akademik mereka. Nah, untuk kelebihan yang kedua itu saya rasa dari penelitian saya atau proposal saya itu memberi manfaat dengan jangka waktu panjang karena yang bersifat produktivitas dan kebiasaan itu sudah pasti berefek panjang untuk tiap individu. Jadi tidak secara spontan langsung naik atau turun. Untuk hal ketiga yang akan saya bahas itu adalah apa yang menjadi kendala saya dalam pembuatan proposal ini. Awalnya itu saya merasa kendalanya itu karena pembatasan untuk penelitiannya itu cukup kecil dengan hanya di kelas saya sendiri 20 lebih orang, sekitar 22 atau 23. Nah, itu dihitung sangat kecil audiensnya untuk ukuran penelitian, tapi masih termasuk di penelitian saat saya melakukan riset. Jadi saya rasa itu merupakan salah satu kendalanya juga. Untuk kendala yang kedua itu saya bimbang untuk menyusun alur penelitiannya dari referensi proposal sebelumnya dan referensi proposal yang sudah diberikan oleh Bapak Anzas. Nah, tapi saya minta bantuan dari ChatGPT untuk mengetahui alur penelitiannya itu bagusnya bagaimana. Nah, karena itulah saya bisa memecahkan masalah itu. Untuk kendala yang ketiga itu kemarin saya kesulitan untuk menentukan waktu kapan pengambilan data untuk web saya atau aplikasi saya. Sebelumnya saya berencana untuk setiap bulan melakukan evaluasi atau pengambilan data, tapi karena terlihat terlalu sering melakukan evaluasi dan mengantisipasi agar para mahasiswa itu tidak suntuk, jadi saya lakukan
pengambilan datanya setiap 3 bulan sekali. Jadi dalam satu semester ada 2 kali pengambilan. Mungkin dari latar belakang sampai kendala itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.